Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, Bapak Ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa, untuk bertemu di majelis ilmu. Sebuah majelis yang dengannya kita bisa berilmu, sebuah majelis yang dengannya iman kita bisa meningkat, sebuah majelis yang dengannya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, berarti untuk berada di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan fadilah itu malam hari ini bisa kita dapatkan. Ikhwati fillah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sepantasnya pula kita memperbanyak ungkapan selawat dan salam. Mari sama-sama kita muliakan diri kita dengan memperbanyak selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita benar-benar mencintainya. Mudah-mudahan kita benar-benar merindukannya, karena dia adalah orang yang sangat cinta dan sangat merindukan kita. Tidak mungkin kita bisa membalas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Beliaulah orang yang paling berjasa, bahkan lebih berjasa dari orang tua kita sendiri. Kalaulah Nabi tidak diutus oleh Allah menjadi seorang Rasul, tidak tahu kita bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Kalaulah Nabi tidak diutus sebagai Rasul, kita tidak tahu bagaimana cara mengisi kehidupan. Kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Tapi ternyata beliau datang untuk menyampaikan semua itu, dan semuanya sudah jelas. Yang halal, yang haram, yang baik, yang buruk, semua sudah sempurna disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tammat kalimatu rabbik, sempurna kalimat Rabbmu, sidqan wa adla. Sidqan fil akhbar, adlan fil ahkam. Jadi sempurna sudah, baik informasinya, kabarnya, sidqan benar, adlan adil, hak ahkam hukumnya. Maka yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam sunnah Nabi, baik itu hukum ataupun informasi-informasi, maka semuanya sudah sempurna. Kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja atas
izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sesuai dengan yang kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir, malam ini insyaallah kita mulai membahas maqasidu al-muamalah. Sebelumnya yang kita bahas adalah maqasidu al-ibadat, maqasidu syariah yang ada pada ibadah. Tapi kita akan masuk insyaallah maqasidu syariah yang ada pada muamalah. Apa beda antara ibadah dengan muamalah? Apakah muamalah itu bukan ibadah juga? Kalau dalam artian khusus, ibadah berbeda dengan muamalah. Kalau dalam artian umum, masuk. Karena ibadah dalam artian umum itu seperti yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Jadi ibadah itu satu istilah, satu nama yang masuk ke dalamnya apa saja yang diridhai dan dicintai oleh Allah. Kalau seperti itu definisi ibadah, maka masuk muamalah. Karena muamalah itu umpama kalau kita berdagang, lalu kita jujur dalam menimbang, dicintai Allah tidak? Dicintai Allah pasti. Kalau dicintai Allah berarti ibadah, berpahala. Karena ibadah itu nanti ujung-ujungnya adalah pahala. Kita mendapatkan balasan dari Allah karena Allah memang meridhai dan mencintainya. Jadi satu nama yang masuk ke dalamnya semua yang Allah ridha dan Allah cintai. Kalau seandainya kita bayar hutang, tepat waktu kita bayar hutang itu dicintai Allah enggak? Cintai Allah. Ada orang yang kalau seandainya dia sudah sanggup bayar hutang tapi tidak juga dibayar-bayarnya, ditundanya. Itu Allah tidak suka. Bahkan itu satu kezaliman seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya. Apa kata Rasul dalam hadis? Matlul ghani zulmun. Menunda-nunda hutang oleh yang mampu membayar zulmun. Itu satu kezaliman. Satu bentuk kezaliman. Dan kalau seandainya dia bayar sesuai dengan yang disepakati tepat waktu, berarti itu baik. Itu dia cintai oleh Allah, maka jadi ibadah. Nah, jadi dalam artian umum masuk. Tapi ketika kita bicara ada ibadah, ada muamalah, berarti berbedalah nanti antara ibadah dan muamalah. Maka perbedaannya itu cenderung dikatakan begini, yang namanya ibadah itu adalah amalan yang berkaitan dengan hubungan antara hamba dengan Allah. Jadi interaksi antara seorang hamba Allah dengan Rabb-nya. Salat, puasa, zakat, haji, itu semua bagian dari ibadah. Karena pada saat itu kita sedang berinteraksi dengan Rabb kita, dengan Allah. Salat kita dengan Allah. Puasa apalagi. Bahkan satu-satunya ibadah yang hanya Allah yang tahu itu adalah ibadah puasa. Nah, kalau ibadah diartikan seperti itu, maka muamalah
Muamalah adalah hubungan atau interaksi antara seorang hamba Allah dengan hamba yang lain, antara manusia dengan manusia. Maka namanya muamalah. Muamalah itu interaksi dari dua sisi. Beda sama amal. Jadi ada amal, ada muamalah. Kalau amal itu istilah untuk ibadah. Salat itu bukan muamalah tapi amal. Yang namanya muamalah interaksi antara dua orang. Jual beli, ada penjual, ada pembeli. Pinjam meminjam, ada yang meminjam, ada yang meminjamkan. Hutang piutang, ada yang berhutang, ada yang berpiutang. Semua dari dua sisi. Gadai dari dua sisi, dari dua belah pihak. Tidak mungkin terjadi muamalah hanya dari satu sisi. Tidak mungkin. Mungkinkah ada pembeli tanpa penjual? Ada. Mungkinkah ada penyewa tapi tidak ada yang menyewakan? Tidak mungkin. Tapi mungkinkah ibadah kita lakukan satu orang? Salat, puasa, malam-malam bangunlah seseorang untuk beribadah, berdoa kepada Allah, dan tidak ada siapapun yang tahu. Hanya Dia dan Allah yang mengetahuinya. Mungkin, maka namanya amal. Nah, itu kalau mau dibedakan dalam artian khusus. Nah, kalau dalam artian umum, semua akan menjadi bagian dari ibadah. Karena agama kita ini datang memang untuk mengatur semua detik waktu kita untuk mendatangkan pahala, agar kita melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhutang, ada orang yang siap untuk meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan apapun. Itu baik tidak? Baik pasti. Karena jarang-jarangnya orang yang mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan apapun. Maka diaturlah dalam muamalah nanti kalau minjam lalu dilebihkan, berarti jadi riba. Banyak orang yang lebih memilih untuk mengambil keuntungan yang sedikit yang diberikan manusia, padahal keuntungan yang disediakan oleh Allah jauh lebih besar. Umpama pinjam 1 juta, bendek 1 jutanya, ya 1 juta, tapi 1.000 lebih, berarti 1 juta 100.000 ini balasan dari manusia, dan itu sedikit sekali. 100.000, apa yang bisa didapatkan dengan 100.000? Tapi kalau 1 juta, 1 juta juga beli, tidak tambah kecunya, tidak. Kalau tambah riba harganya, tidak boleh riba. 1 juta beli, Allah akan memberikan balasan jauh lebih banyak dari 100.000 yang diharapkan tadi. Cuma kadang-kadang awak kurang sabar untuk menunggu balasan dari Allah. Yang nampak oleh manusia adalah apa yang nyatu, yang 1.000 tadi itu. Yang dijanji Allah ron, tapi lebih lo kayaknya. Jadi ada semacam kekurangan keyakinan kita terhadap yang dijanjikan oleh Allah. Padahal yang pasti itu justru adalah janji Allah. Maka ketika dia siap untuk tidak dilebihkan apapun, maka itu adalah satu kebaikan. Pahala tak? Pahala berarti ibadah tu? Ibadah secara umum, muamalah secara khusus. Nah, jadi ada pengertiannya nanti yang secara umum dan secara khusus. Maka baik ibadah maupun muamalah semua ada panduannya dari Nabi. Yang kita dituntut mengikuti sunnah Nabi itu apakah hanya dalam ibadah saja atau termasuk muamalah? Apakah yang dituntut sunnah Nabi? Ini sunnah Nabi dalam ibadah wajib kita ikuti. Itu sunnah Nabi dalam muamalah tidak perlu diikuti? Perlu, harus.
Karena Nabi juga memberikan panduannya. Nabi sudah mengatur bagaimana cara bermuamalah yang benar, yang sesuai dengan syariat, agar kita tidak keluar dari ketentuan agama kita. Maka disinilah keindahan agama Islam. Agama Islam tidak hanya bicara akhirat saja, tapi dia juga bicara dunia. Islam tidak bicara hubungan dengan Allah saja, tapi Islam juga mengatur hubungan sesama manusia. Ini gambaran secara umum. Saya ingin menggambarkan dulu secara umum sebelum nanti kita masuk ke bab muamalah itu. Muamalah yang makna khusus tadi itu secara umum lagi dibagi kepada dua. Secara garis besar dibagi kepada dua. Ada muamalah maliyah. Muamalah yang memang fokusnya pada harta. Tapi ada muamalah yang ghairu maliyah. Bukan harta. Persoalannya tidak hanya pada harta. Sengketa-sengketa yang terjadi juga tidak pada harta. Tapi kalau muamalah maliyah, memang masalahnya ada pada harta, sengketanya ada pada harta. Agama menyelesaikan persengketaan itu. Contoh, jual beli itu muamalah maliyah. Ada barang, ada harga. Ambil barang, bayu binti. Nyelah ambil barang dah. Lain bayu tadi cunya. Lun liangnya. Masalah enggak? Permasalahannya pada apa? Harta. Harta yang satu menganggap sudah bayar, yang satu menganggap belum bayar. Terjadilah perselisihan. Itu namanya muamalah maliyah. Sewa rumah, sewa kodai, nak sebulan atau kontrak setahun, yang penting itu masuk dalam istilah ijarah, sewa. Ada tidak sengketa pada sewa? Sering. Kadang terlambat bayu, kadang tidak mau bayu, kadang dan ciko jangan bayunya kok tidak bagian dengannya. Terjadilah masalah. Persoalannya pada harta. Nanti kalau ijarah itu ada dua, ada sewa, ada upah. Itu satu bab. Babnya dalam fikih muamalah itu ijarah. Ada sewa, ada upah. Apa bedanya? Kalau sewa itu pada barang, memanfaatkan barang yang disewakan. Tapi kalau upah itu ada pada jasa. Tak barang lah. Kalau barang rental mobil, saya 250.000. 2 5 kawasan macet di Bulu Sumbang pakai 3 air nak bayu 2 airnya dan 2 air bayunya apa betulnya saya itu tidak pakai renya bila macetnya tidak bisa renya 3 tetap 3 lah bantah pula jadi banyak dia bantah kalau masalah muamalah ini masalah pitio kadang 50.000 nya tapi bantah orang lah. Maka agama turun untuk mengatur itu semua. Maka itu pada barang. Tapi kalau pada jasa itu disebut upah. Upah tukang. Ada jasa yang kita bayar. Bapak saya 2.000 ngomong. Ini kau jual setengah. Minta aja 2.000 lah bantah pula. Tak bisa dia cunya setengah cunya mainnya. Kok setengah nongnya dan tak bisa kau menuju sudah kalinya. Bajulah untuk sayinya. Itu apa ya? Allah terjadi pula. Jadi sewa, upah itu semua adalah semua
menjadi bagian dari muamalah maliyah. Tapi ada muamalah dia tidak fokus pada harta. Perselisihannya juga tidak pada harta. Apa contoh? Hukum keluarga. Itu muamalah enggak? Hukum keluarga antara suami dan istri, ayah dengan anak, mertua dengan menantu. Berarti interaksi antara hamba dengan hamba yang lain, antara manusia dan manusia yang lain. Maka bagian dari muamalah. Kita kalau tengok kitab fikih, setelah dia bicara bab ibadah, masuklah setelah itu muamalah. Yang dibahas oleh para ulama, yang pertama diantaranya mereka memulai setelah itu dengan kitabun nikah, bab nikah. Setelah itu baru bab buyu'. Ada yang mendahulukan babul buyu'. Buyu' itu jual beli. Setelah itu baru bab nikah. Lah banyak piti jual beli bau nikah. Atau nikah dulu sudah itu bau mikir untuk berjual beli. Itu urutan bab fikih oleh para ulama. Dan ketika kita bicara tentang muamalah yang hubungannya dengan ahwal saksiyah, tidak selamanya persoalannya ada pada harta. Suami istri umpama kadang nak melacak ya kerja. Nah laki ke 3 kali saya melacak bini, sama aja jadul minum ubek. Itu kira-kira persoalannya ada pada harta atau tidak? Tidak semata-mata pada harta. Maka muamalah itu ada yang maliyah, ada yang muamalah yang hubungannya dengan harta, tapi ada yang muamalah hubungannya tidak dengan harta. Semua itu ada maqasidnya. Ada persoalan-persoalan yang dibahas oleh para ulama. Kenapa Islam menetapkan hukum itu? Ada antara contoh muamalah yang ghairu maliyah, umpamanya politik Islam itu muamalah enggak kira-kira hubungan? Muamalah. Karena bagaimana memimpin, bagaimana seorang pemimpin memimpin sebuah wilayah, apa yang harus dia lakukan, dari mana dia memulainya, baku caromatur rakyat, itu juga menjadi bagian dari muamalah. Ada hukum-hukum pidana yang harus diterapkan umpamanya. Itu juga menjadi bagian dari persoalan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Jadi ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum, bab muamalah ini sangat luas. Bahkan bisa saja melebihi luasnya ibadah. Apa betul? Karena muamalah berkembang. Agama membolehkan untuk mengembangkan muamalah. Sedangkan untuk ibadah tidak boleh. Tak boleh dikembang-kembangkan oleh apa nak do dia jauh nabi tu lah awak buat. Alah cukup. Tak boleh awak buat yang baru, tapi kalau muamalah boleh. Maka kaidahnya juga berbeda. Kaidah antara ibadah dan muamalah itu juga berbeda. Kalau dalam ibadah dikatakan al-aslu fil ibadat al-hadar al-mana'. Hukum asal dalam ibadah itu terlarang hatta yadulla dalilu ala amri, sampai ada dalil yang memerintahkan. Tidak adanya dalil berarti itu adalah dalil untuk melarangnya. Nah, ini banyak kadang orang yang tidak paham. Dibuat suatu ibadah, itu apa bunyinya? Kan tidak ada larangan dari Nabi. Tidak ada itu saja, tidak ada dalil yang menyuruh, itu sesungguhnya sudah bagian dari larangan. Karena memang asalnya terlarang. Apa yang ada perintah itulah yang membuat.
Apa dek salat maghrib wak tadi? Ada perintah. Sudah maghrib tu ada perintah untuk salat ba'diyah. Ada, maka wak buat. Apa dia wak buat? Dia ada perintah. Andai kan tidak ada perintahnya, tak boleh wak buat. Contoh, boleh tak wak salat 2 rakaat sudah asar, ba'diyah asar? Tak adanya dan tak ada perintah, menjadi terlarang dia. Itu kalau untuk ibadah. Sedangkan untuk muamalah itu kebalikan. Itu kebalikan. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal pada muamalah itu ibahah. Boleh. Hatta yadulla dalilu ala tahrimi. Sampai ada pula dalil yang membuat dia menjadi haram. Berapa banyak muamalah yang kita kerjakan hari ini tapi tidak pernah ada pada masa Nabi. Bolehkah? Boleh. Karena hukum asalnya memang boleh. Kapan menjadi tidak boleh? Menjadi tidak boleh kalau seandainya di dalamnya ada perkara-perkara yang terlarang, yang memang dengan adanya perkara itu dia berubah hukumnya menjadi haram. Apa contoh perkara yang membuat dia menjadi haram? 4. Pertama riba, yang kedua gharar, yang ketiga zulmun, yang keempat maisir. Kalau ada yang ngompek kau salah satu yang ngompek kau dalam transaksi muamalah kita, haram. Berubah hukumnya dari halal menjadi haram. Pertama riba. Kalau ada dalam akad awal riba, maka itu merupakan sesuatu yang terlarang. Apa yang tadi hukumnya asalnya adalah halal, ketika diikutkan dengan ribanya, maka tidak dibolehkan. Ada yang pinjam ome 1 emas. Bulan depan dibayarnya dengan uang. Boleh enggak? Ome pinjam, tapi bayar pakai uang. Boleh? Enggak boleh. Karena emas yang dipinjam, maka bayarannya juga emas. Nyomi 1 emas, bayarnya satu emas. Dia 1 jenis. Tidak boleh dilabur-labur dulu. Itu menjadi sesuatu yang mawadir ribawiyah. Di situ adalah benda yang masuk dalam kategori, di dalamnya ada unsur riba. Kebijakan? Nya 5 juta saat buat bayu tu, alun tentu sama gojo mi yang ketua pinjam dulu kan. Dulu 5 juta dapat mungkin 2 mi. Kini 3 sama tidak bisa. Berarti ada yang rugi. Kerugian itulah yang ingin kita dihindarkan. Jadi Islam hadir untuk menghindarkan kita dari kerugian. Oke? Yang pertama riba. Kalau ada berarti menjadi terlarang. Silakanlah kembangkan transaksi ekonomi kita sebanyak-banyaknya. Nah, apa buat ini bolehlah. Karena hukum asalnya boleh. Hukum asalnya berkembang. Tapi jangan sampai ada pertama riba.
Kedua, jangan sampai ada gharar. Gharar itu ketidakjelasan pada barang. Nabi dalam hadisnya melarang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is thimari qabla buduwi salahiha. Nabi melarang untuk memperjualbelikan buah sebelum nyata buahnya. Kalau dia masih putik, masih bunga, dijual, ya lo, buah duyan ni ya. Nya bunga apa doha? Apa bali doha? Ada akad jual belinya. Apa kata Nabi? Siapa yang menjamin putik itu akan jadi buah? Apakah petani bisa menjamin? Tidak. Petani sama sekali tidak bisa menjamin. Yang menjaminnya hanya satu saja, Allah. Nya kok berdasarkan pengalaman Pak Ustadz, kalau jadi bunga jadi 2/3. Bisa enggak jadi patokan pengalaman? Dijual bekok dengan ukuran 2/3. Kalau sen isu jadi sodo, siapa yang rugi? Andeknya menyalsi dan menjualnya. Kalau sen menjadi sodo. Atau ternyata yang jadi setengah, siapa yang rugi? Pasti ada rugi salah satu dari pihak. Islam hadir untuk menghindarkan umat manusia dari kerugian. Maka Nabi melarang, tunggu agak kuning-kuning sekarang hatta yabdu salahu, sampai nyata baiknya. Para ulama memberikan penjelasan nyata baiknya itu kira-kira kalau mangga ala nampak kuning-kuning sekarang. Berarti sudah nampak dia akan jadi buah. Ajulah. Silakan untuk dijual. Tapi kalau masih bunga, masih putih, itu namanya gharar, ketidakjelasan yang ada pada barang. Kalau kita jual juga, berarti itu merupakan sesuatu yang terlarang. Yang ketiga, zulmun. Kalau gharar itu ketidakjelasan pada barang, kalau zulmun itu ulang, timbangan yang dicurang-curangkan. Berarti kan kojo manusia loh. Barang jolenya cuma timbangan bawa paku bawa sekena. Atau cenderung menanam balai dah awak le pelanggan manya tambah sekena ieu nya. Nya lah kurang timbangan dia tadi. Itu zulmun. Maka satu ketika lewatlah Nabi di depan pedagang tepung. Di tepung kan yo. Nampak oleh Nabi ada sesuatu yang mencurigakan. Iku lain cenderung tepung Nabi. Dimasukkan oleh Nabi jarinya ke dalam. Kasan iyo. Bagian atas tepungnya kering, bagian bawah basah. Kalau basah tu boleh timbangan. Jadi kalau ada orang beli mereka bambyok yang kayang enggak baca punam basah. Tentu boleh timbangan mereka. Nyala menggumpal. Nabi nanya, apa ini kok ada air? Dia beralasan, ada tetesan air yang jatuh dari atas ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu tidak termasuk golongan kami. Berarti zalim. Berarti Nabi tidak menganggap orang yang melakukan kezaliman seperti itu bagian dari golongan dia. Berluluwi aja lah kalau kocok. Berarti ada zulm, kezaliman. Jadi beda gharar dengan zulm. Kalau gharar ada pada barang, tapi kalau zulm ada pada kerja kita.
Kojo yang ulah manusia yang ternyata di situ menimbulkan kezaliman bagi orang lain. Dan yang keempat yang tidak boleh ada itu adalah maisir. Maisir itu spekulasi, ada unsur judinya. Ada unsur-unsur yang di dalamnya mengandung untung rugi. Untung-untung le dapat, untung enggak. Ini modal lah gue wah. Maka itu menjadi sesuatu yang haram, tidak dibenarkan. Apa contoh? Untung-untung rugi. Undian berhadiah. Atau apa hukum SMS berhadiah? Suwa SMS kono 3.000. 3.000 itu kan tidak banyak kan? Tidak ugi saudara ada. Kosan yang ikut SMS dulu lah 10.000 kali 3.000. Nah, nanti dicabutlah nomor itu, dapat kalau 3 nomor, masing-masing dapat 10 juta. Nyata 10 miliar terkumpul kayaknya. Jadi bendek 30 juta untuk 3 nomor. Itu sesuatu yang merupakan perjudian. Ada maisir di situ. Kalau itu kita ikuti, maka menjadi sesuatu yang terlarang. Apa hukum bonus kupon berbelanja? Kalau belanja di toko itu, setiap belanja 100.000 dapat 1 kupon. Kalau 200.000 dapat 2 kupon. Berlaku untuk setiap kelipatan. Ini belanja 1 juta, berarti dapat 10 kupon. Nanti kupon dimasukkan ke dalam kotak, diundi nanti akhir tahun. Nah, diambil kocok antara cik nomor atau 2 nomor, dapatlah dia hadiahnya. Apakah itu bagian dari judi atau tidak? Kupon dari belanja. Kita membeli kupon atau membeli barang? Membeli barang. Kita tidak beli kupon. Kupon itu hanya sesuatu yang kita dapatkan. Dan kita berbelanja bukan untuk mendapatkan kupon. Cuma ada marketing. Biasanya yang soleh-solehan itu dia punya cara sendiri. Bagian marketingnya itu untuk mengundang pelanggan agar banyak berbelanja. Maka kalau untuk hal yang seperti itu sebetulnya belum bisa disebut sebagai perjudian, karena kita bukan membeli kupon. Kalau yang kita beli adalah kupon, lalu itu yang diundi, maka itu tidak dibolehkan. Sekarang kita belanja, kebetulan dapat kupon, alhamdulillah. Asalkan jangan kita sengaja berbelanja sebanyak-banyaknya, tidak perlu dah beli juga, boleh dapat kupon. Berarti ada satu sikap yang salah di situ. Tapi kalau kita beli sesuatu yang memang kita butuhkan, tidak pun ada kupon, itu kita tetap akan beli. Maka insya Allah untuk yang seperti itu maka tidak mengapa. Nah, jadi inilah empat hal yang tidak boleh ada dalam muamalah kita. Kalau seandainya ada, maka berhati-hatilah. Ini banyak yang bisa dijadikan contoh, Bang. Apa hukum main badminton yang kalahnya bayu Indomie? Asal kalah bayu Indomie. Aduh, nana Pak Arun tak pernah kalah lah. Tidak pernah nanya bayu. Yang sangka kalah tawi je. Betulnya tawi. Judi enggak kira-kira. Jadi maisir ada untung-untungannya. Aku main aja lah. Kok bayu sesemu. Atau ada seorang pasnya dapat bonus bulan tu banyak biti. Main buat mo. Apa kalau makan dia bayu betul. Tanpa diperhitungkan menang kalah.
Dia bilang tuh, pokoknya dan bayu. Nak bola, nak Indomie, nak teh botol, pokoknya apa? Dan bayu. Malam gua dan bayu. Berarti itu mungkin keinginan dia untuk memberikan kawan-kawannya sesuatu, mentraktir, tapi dengan cara bermain. Masuk waktu itu. Belum? Baik, sudah? Baik, kalau sudah masuk waktu, kita jawab dulu suara insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Syekh Wahba Az-Zuhaili mengatakan ada dua hal yang paling berkembang dalam kehidupan kita. Ada dua hal. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, transaksi keuangan dan ekonomi. Dua ini yang paling berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan itu semua nanti berpengaruh kepada hukum. Teknologi
ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, saking berkembangnya mereka dengan ilmu pengetahuan dan teknologi itu memunculkan masalah baru. Tetapi Islam tetap akan bisa memberikan hukum. Contoh, apa hukum cloning? Cloning itu maksudnya menggandakan. Menggandakan kalau dulu yang difotokopi itu kertas. Ada asli, ada fotokopi. Sekarang cloning itu yang digandakan bukan lagi kertas. Sudah ada berhasil di Amerika mengkloning seekor domba. Maka lahirlah satu domba lagi persis kayak itu. Tapi lahirnya tidak melalui proses perkawinan jantan betina. Hanya diambil sel dari satu induk, dengan kemajuan teknologi bisa lahir satu domba. Itu ingin dibawa kepada manusia. Dulu ada orang yang nak mengkloning Habibie. Boleh lahir Habibie yang ni. Kok tiba Habibie jenis itu leka jodoh asli. Apakah akan persis seperti itu semuanya? Untuk manusia memang belum pernah ada yang berhasil. Ada di Amerika berhasil tapi hidup 6 detik. Untuk domba ada, namanya domba Dolly. Tapi kan mereka tidak pernah puas dengan ilmu yang dia miliki, dan ingin dikembangkan terus, Apa hukumnya? Kalaulah generasi nanti lahir seperti itu, siapa ya? Kalau nikah nanti siapa wali? Maka akan rusak masyarakat kalau lahir dengan sistem cloning. Maka para ulama dalam muktamar dunia Islamnya itu mengatakan hukumnya haram. Haram hukum. Adakah yang dibolehkan oleh para ulama? Ada. Yang dibolehkan adalah mengkloning jenis hewan-hewan yang spesiesnya hampir punah dan dia ingin untuk dipertahankan, boleh dikloning. Apa dia boleh? Nyendak ada akibat yang seperti pada manusia, maka dibolehkan. Umpama harimau Sumatera, kabar harimau Sumatera tinggi 10 ikunya. Entah apa lo gak ada endak berkembang. Sementara kambing berbantai tiap tahun ribuan ekor pindah punah-punah. Sapi tak punah habis. Harimau Sumatera tak punah berbantai. Kok sampailah korban begitu gawat lah kan. Tapi kok bisa hampir habis punahnya, hampir punah jenisnya. Inilah kehendak Allah. Sesuatu yang kalau dakwah perlu bangun, calah habis tak boleh tu. Tidak perlu bangun. Tapi untuk hewan kurban, kambing, sapi, kerbau, karena diperlukan, tidak pernah habis. Inilah dulu ketika Raja Maroko itu satu ketika pernah melarang untuk menyembelih kambing karena kambing hampir habis di Maroko. Dibantahlah oleh salah seorang ulama namanya Al-Qadhi Barhun. Tidak bisa aja. Itu urusan Allah. Jangan pernah melarang untuk melakukan sunnah Nabi, karena berkorban adalah merupakan sunnah Nabi, bahkan sunnahnya Nabi Ibrahim. Akhirnya dia masuk penjara karena mempertahankan itu. Dan dia mengatakan tidak akan pernah punah. Ini urusan Allah. Selagi manusia membutuhkan, Allah pasti akan memberikan. Akhirnya masuk penjara sekian tahun. Keluar dari penjara jadi dosen, dan dia termasuk dosen hadis saya. Dia ngajar hadis. Setelah dia di penjara itu. Maka cloning untuk hewan yang hampir punah, ulama membolehkan.
Apa dia mulia? Karena tidak ada akibat yang ditimbulkan. Tidak seperti manusia. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini karena kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua kata beliau, transaksi keuangan dan ekonomi. Ini dua yang paling berkembang. Nah, banyak sekali nanti dalam muamalah, bolehkah atau tidak? Apakah dapat dibenarkan atau tidak? Transaksi yang kita lakukan, bolehkah, salahkah, atau bagaimana? Itu tentu ada jawaban dari Islam, dari syariat Islam. Yang penting jika tidak ada perkara yang membuat dia menjadi haram, maka hukum asalnya dapat dibenarkan. Ini banyak contoh kalau kita tengok dalam buku-buku fikih. Kalau di sini ada salah satu contohnya, dha' wa ta'ajjal. Apa tuh dha' wa ta'ajjal? Boleh enggak kurangi hutang ketika pelunasannya lebih cepat? Mau hutang 10 bulan, 8 bulan ingin dia melunasi, tapi dikurangi jumlah hutang. Itu namanya dha' wa ta'ajjal. Bisa dan nak melunasi hutang ini, tapi tolong kurangi, masih ada 2 bulan hutang lah, tapi ini ingin dilunasi, kurangi hutang jumlah tagihan dengan segera membayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Ada di antara ulama yang mengatakan tidak boleh, karena kalau dengan menambah masa lalu bertambah hutang kan jadi riba. Buat dari semua pihak. Sekarang dikurangi masa lalu dikurangi hutang, berarti ada pengurangan penambahan dikarenakan oleh persoalan Pondok pesantren ini yang berbeda. Berarti ada unsur ribanya. Kita jadi wanita salih. Tapi oleh sebagian yang lain berdasarkan tidak mengapa bertambah masa bertambah hutang, itu yang dibebankan adalah yang berhutang. Anak-anak kita mempunyai ilmu yang berarti faidah didapatkan oleh piutang yang berpiutang. Sementara kalau dikurangi dengan mengurangi masa, faidah didapatkan oleh yang berhutang atas izinnya yang berpiutang. Kalau ini sudah belum. Jangan mengurangi, menghapus hutang boleh tak? Udah lajunya hutang-hutang jangan yulenya boleh ya? Boleh. Kalau menghapus hutang boleh, apa lagi? Lagi mengurangi. Maka yang kuat dalam hal ini adalah yang membolehkan. Tapi ada dua pandangan antara yang melarang dan itu semua gambaran dari berbagai muamalah. Tentu contohnya akan banyak bisa kita temukan. Ada di antara yang disepakati larangannya, ada yang diperselisihkan, ada pula yang disepakati kebolehannya. Yang penting intinya, jika tidak ada perkara yang di situ yang mengharamkan riba, perkara, golongan, maisir. Jika tidak ada yang empat ini, maka para ulama cenderung untuk membolehkan. Tapi jika ada atau sekilas nampak akan mengarah kepada itu, maka dikatakan tidak. Karena ada juga di antara muamalah ini yang kadang diakal-akali. Dia sepertinya jual beli tapi sebenarnya pinjam. Apa contoh? Contoh bai'ul ina. Bai'ul ina itu akal-akalan, sepertinya jual beli tetapi itu riba. Bai'ul ina itu contohnya, dia perlu isi 1 juta. Kalau dipinjam tak ada orang mau bayar 1 juta, tak 1 juta datu. Nak tambah 200. Sekarang diakali. Saya jual HP ini 1 juta kepada seseorang. Ambil PT 1 juta. Tapi saat itu juga saya beli kembali HP ini dengan cicilan 1.200.000.
Tubi'ul ina. Paham contohnya? Jadi saya jual ke si B yang membeli. Saya jual 1 juta. Mau coba beli 1 juta, lainnya. Main 1 juta. Ambil ada kan. Tapi saat itu dan boleh ko balik 1 juta 2 tui secara angsur. Kan ada akad jual beli. Tapi sesungguhnya sama dengan meminjam 1 juta lalu bayar 1 juta dulu. Tidak ada beda. Iko perantara bulio jannah, bulio terhindar dari bahasa minjam. Kan menjual tadi makan, tapi balik dengan 1.200.000 angsuran 1.000 sebulan. Itu namanya bai'ul inah. Agama mengharamkan. Itu tidak dibolehkan karena akal-akalan saja. Tidak ada bedanya dengan meminjam 1 juta kepada ini lalu bayar 1 juta 1.200.000. Itu masuk dalam kategori al-hilah al-mamnu'ah, hilah yang terlarang, bukan hilah yang dibolehkan. Sekira ini sebagai mukaddimah dari maqasid syariah dalam muamalah. Nanti insyaallah kita coba mulai masuk, tapi kita awali dulu nanti dengan beberapa hal yang ketentuan umum dalam bertransaksi. Ketentuan umumnya. Akad kita itu harus seperti apa? Harus jelas, harus adil, harus komitmen. Kalau tidak jolly akad jan sama sekali untuk dilakukan. Dari awal mesti jelas, nanti insyaallah akan kita berikan penjelasannya pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tapi kita berikan waktu untuk bertanya jawab sebelum kita sholat. Kalau seandainya ada, silakan. Betul. Dia meminjam uang kepada kita tanpa kita angkatkan untuk ada kerjaan. Tetapi ketika dia mengembalikan merugikan kita. Dan itu berulang. Iya. Kita meminjam atau orang lain meminjam ke kita. Kita tidak pernah mensyaratkan membayar lebih. 10 juta dibayar. Tapi dia sendiri yang berkeinginan untuk memberikan lebih tanpa kita syarat apapun, tanpa kita syaratkan. Bolehkah? Kalau memang tidak ada akad di awal dengan persyaratan lebih, maka itu dapat dibenarkan karena kebaikan dibalas dengan kebaikan. Dia merasakan kebaikan kita dengan uang yang kita pinjam, dan dia ingin membalas kebaikan itu selain dari yang dipinjam, lalu dia berikan lebihnya. Lebihnya ini bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk yang lain. Bentuk lain, contoh pinjam piti 1 juta, nyata sosak. Dia benar-benar merasakan manfaat 1 juta yang dia pinjamkan. Esok pas membayu di bobi itu 1 juta ada. Bang, terima kasih uang 1 juta yang saya pinjam, alhamdulillah benar-benar saya merasakan manfaatnya. Sekarang saya bayar 1 juta sebagai hutang saya. Tuh sudah tuh akedu yang 5 buahannya. Boleh? Tapi kok syarat kan deh 1 juta ya nih, tapi pas bayu sok doyan 5 buahnya. Anda bisa berarti lebih dari hutang. Ini persoalan hutang, kullu qardin jarra manfa'ah wa huwa riba. Semua transaksi hutang piutang yang di situ ada manfaat gara-gara hutang tadi, maka itu adalah riba. Pinjam piti 1 jutanya, dapurnya boleh 1 juta. Bayu 1 juta jo, iya 1 jutanya. Tapi antau anak dentik pagi sekolah ini. Dah wilur dah.
Karena ada manfaat gara-gara utang. Mantau anak itu sebulan baru bayar, walaupun tidak ada nyawa, tapi dengan dia melakukan pekerjaan sebagai syaratnya, berarti ada sesuatu. Dan itu tidak dibolehkan. Biarlah Allah yang membalas daripada kita meminta balasan kepada orang lain. Nah, maka jika memang dia tidak mensyaratkan dari awal, secara hukum dapat dibenarkan. Tapi kalau sudah diakatkan masuk kepada syarat, maka dia menjadi terlarang, dan itu adalah riba. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Betul. Calo. Itu samsara. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Wa ba'du. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, kemudian azam tolong jualkan mobil saya berdiri markas Sulaiman Al-Fauzan di Desa Lidan Permai, kamu 5%. Kabupaten Kampar. Dia mesti jual 100 Pondok juta. pesantren ini, andaikan dia jual lebih, wajib lapor ke saya. Putri kita menjadi wanita salihah. Nyor dapat presentasi kepada yang satu. Menurut pemahaman asal Tapi tentu dapatnya 5%, 5 juta. Dengan ini kita berharap ketika saya ambil uangnya 100 juta, saya kasih dia 5 juta. Terus diam-diamnya jual 110. Lokal, yang 10.000, yang 10 juta saja bukan hak dia. kontribusi Bapak dan Ibu. Itu cara pertama. Cara kedua, ke mobil untuk dan satui kok nio wanga lobion jual. Boleh dia menjual lebih. Pemodi jual satui 10 untuk dia. Nyata perlu satui tadi. Apakah dibolehkan? Secara hukum itu dapat dibolehkan. Tapi jangan pula nanti menjualnya satui diceu kang menjual 3 itu tidak laku. Daya entah sisa entah tani ayo malah. Jadi perlu capek. Inya nak banyak dapat. Diundur sampai tasu yang balik 3 bilang kan balik orang. Maka yang logis saja. Pokoknya untuk saya 100.000, 100 juta, silahkan jual lebihnya untuk kamu. Berarti dia punya hak untuk menjual lebih. Semua memang harus transparan, harus ada kejelasan. Itu nanti insya Allah bulan depan itu ada akad yang harus jelas. Seperti apa penjelasan itu nanti kita sampaikan. Maka kita mendapatkan fee, bisa kita boleh. Tidak mungkin gratis juga menjual kan. Makanya harus dari awal. Bahkan baru beberapa minggu yang lalu saya bercerita sama seseorang yang mengalami, keluarga yang mengalami hal yang seperti itu. Dia punya tanah 7 hektar. Cailah pembelinya sampai miliar untuk dia. Sampai miliar untuk dia. Nya 7 hektar wah. Boleh dan jual lobianya. Ini orang yang calo tadi. Boleh, pokoknya untuk dia sampai miliar. Ternyata berhasil dia menjual 3 hektar itu 7 miliar. Itu yang sampai kau entah jual lagi. Akhirnya terjadi masalah. Ya dapat 4 miliar, tuh inilah 3 miliar kan. Itu yang sampai kan. Yang hektar entah jual lagi. Nya 3 apa jual. Berhasil dia jual. Tapi orang Cina tahu mana jual.
Itu jadi nanti sebelum itu terjadi berikan kejelasan dari awal. Kalau perlu bilang begini, andaikan penjualan kamu di atas ini berarti ada hitungan baru yang harus kita selesaikan. Tapi kalau dibiarkan ya dong jago menjual, kadang dia ketemu dengan seseorang yang memang memerlukan dan dia siap untuk membeli emas. Rupanya yang terjual hanya 3 hektar dengan 7 miliar. Ayang ompek kok tentulah lah untuk inyo lah kan sekian miliar. Allah. Iya. Iya. Barang yang belum dimiliki tidak boleh dijual. Sekarang dia disuruh oleh pemilik. Dia tidak menjual milik dia menjual milik orang lain yang pemiliknya menyuruh untuk menjual. Wakil dalam penjualan itu boleh. Tidak mungkin wakil ke wali dulu ke punya tidak mungkin kan? Maka itu berarti itu wakalah. Dia mewakilkan orang lain untuk mencari penjual. Nanti ada fee yang dia berikan. Nah, fee itu nanti bisa persentase dari harga atau bisa di luar harga. Yang penting jangan sampai terjadi perselisihan. Memang kalau masalah harta itu jarang yang ujung-ujung tidak berselisihan kalau tidak jelas. Jangankan dengan orang lain, kakak beradik kandung pun bisa bermasalah gara-gara harta, gara-gara tanah, gara-gara warisan dan segala macamnya. Itu fakta sudah banyak yang menunjukkan. Maka agama memberikan aturan bagi umat manusia ini dalam persoalan harta, apalagi soal warisan kan. Itu semua sudah diatur oleh agama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cukup saya kira. Ya, karena ini mukadimah, jadi mukadimah mungkin nanti kalau sudah masuk kita ke bab muamalahnya barangkali akan nampak oleh kita banyak masalah-masalah yang memang perlu untuk kita jawab. Terima kasih. Semoga majelis kita merupakan majelis yang mendapatkan keberkahan dari Allah dan semoga hati kita selalu dibukakannya untuk belajar dan diberikan semangat untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah.